Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Baraja dengan NIM 2210231024. Saya di sini akan mendeskripsikan sebuah video yang saya setor linknya di grup untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dalam video ini membahas tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Tamu dalam video tersebut yaitu Dr. Heru Siswanto menyoroti tentang learning loss yang dialami oleh sistem pendidikan akibat pandemi. Beliau menekankan tanggung jawab lulusan dan pendidik untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pendidikan, serta menganalisis dan merespon kebijakan yang ada. Dr. Heru Siswanto juga menggunakan analogi individu dalam satu ruangan, tetapi di tempat yang berbeda, mewakili keragaman perspektif dan keahlian yang dibutuhkan untuk menemukan solusi inovatif. Diskusi tersebut menggarisbawahi pentingnya mengatasi tantangan dan problematika pendidikan di Indonesia ini. Pentingnya memiliki kompetensi sekaligus semangat sebagai pendidik. Mereka menekankan bahwa terlepas dari kebijakan dan tantangan dalam sistem pendidikan, guru harus mendekati mereka dengan kompetensi dan antusiasme yang luar biasa. Menurut saya, mereka juga menyebutkan perlunya pendidik memiliki berbagai kompetensi, termasuk keterampilan pedagogis dan sosial. Tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di masyarakat. Pembicara menekankan bahwa kompetensi tersebut tidak hanya ditampilkan di lingkungan sekolah, tapi juga didemonstrasikan di masyarakat sebagai tanggung jawab pendidik untuk berkontribusi pada perubahan dan kemajuan pendidikan. Peran guru dalam mencontohkan, mengendalikan, dan mengkondisikan perilaku tidak hanya di lingkungan lembaga pendidikan, tetapi juga di masyarakat. Ditekankan bahwa guru harus menjadi contoh dan model bagi siswa dan masyarakat pada umumnya. Gagasan mengendalikan perilaku dibahas dalam hal mampu membimbing dan mengkoreksi siswa atau anggota masyarakat bila diperlukan. Selain itu, pengertian pengkondisian disebutkan menyoroti pentingnya menanamkan kebiasaan dan nilai positif. Pembicara kemudian mengajukan pertanyaan, apakah penekanannya harus lebih bergeser ke conditioning, terutama di era pasca pandemi ini, untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Nah, pembicara percaya bahwa yang sangat cocok untuk memprioritaskan pengondisian karena ini melengkapi peran pemodelan dan pengendalian lainnya. Pentingnya membangun kebiasaan dan nilai-nilai yang baik seperti kejujuran ditekankan dalam konteks pendidikan Islam. Secara keseluruhan, sifat multifaset dari menjadi seorang guru dan pengaruh mereka di masyarakat. Nah, di sini juga pembicara membahas pentingnya kejujuran dalam pendidikan dan bagaimana penerapannya bagi para pendidik dan peneliti. Mereka menekankan perlunya pendidik untuk jujur dalam pikiran, ucapan, dan tindakan mereka, terutama ketika menulis artikel atau makalah penelitian. Mereka menyebutkan konsep parafrase sebagai cara untuk mengungkapkan ide dalam bahasa sendiri, tetapi juga menyoroti kesulitan memparafrasekan karya orang lain. Pembicara juga menyebutkan tantangan kejujuran dalam pendidikan saat ini karena kebijakan yang harus mendorong ketidakjujuran.
seperti masalah kehadiran guru. Mereka mengaitkannya dengan konsep learning loss dalam pendidikan Indonesia dan menekankan pentingnya menanamkan kebiasaan dan nilai-nilai yang baik pada diri pendidik yang kemudian dapat diwariskan kepada peserta didik. Nah, di sini pembicara membahas 7 sikap ilmiah dasar yang harus dibudidayakan dengan kejujuran menjadi yang pertama di antaranya. Mereka menekankan perlunya peneliti jujur tentang pekerjaan mereka, termasuk mengakui kesalahan dan membuat revisi. Nah, di sini pembicara juga membahas tentang pentingnya menyempurnakan karya akademik, terbuka terhadap informasi dan penelitian, mempraktekkan toleransi dan menjaga skeptisisme. Mereka menekankan perlunya menghargai semua bentuk penelitian dan karya akademik, terlepas dari perbedaan mereka, dari menyoroti aksesibilitas informasi di era digital dan menekankan pentingnya kejujuran dan menghindari plagiarisme. Selain itu, mereka mempromosikan sikap skeptis dan kritis terhadap informasi, mendorong individu untuk tidak mudah percaya pada semua yang mereka temui. Nah, di dalam video YouTube ini saya dapat menyimpulkan bahwa podcast ini membahas dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia dan menyoroti learning loss yang dialami oleh sistem pendidikan kita. Nah, tamu tersebut menekankan tanggung jawab lulusan dan pendidik untuk bekerja sama memperbaiki sistem pendidikan dan menganalisis kebijakan yang ada. Pentingnya memiliki pendidik yang berkompeten dan antusias, memiliki berbagai kompetensi, keteladanan, dan pengendalian perilaku, serta menanamkan nilai dan kebiasaan positif juga ditekankan. Pembicara lebih lanjut membahas pentingnya kejujuran dalam pendidikan, khususnya dalam penelitian dan pekerjaan akademik, dan kebutuhan untuk tetap terbuka terhadap informasi, mempraktikkan toleransi, dan menjaga skeptisisme. Nah, secara keseluruhan, video tersebut menyoroti sifat multifaset dari menjadi seorang guru dan pentingnya pengaruh mereka di masyarakat. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.